Halo semua, ketemu lagi bareng gua Purna Pitupulu. Di video kali ini gua bakal membahas sebuah keluarga kaya lagi. Kalau di video sebelumnya gua udah ngebahas keluarga Rothschild. Nah, di video kali ini gua bakal membahas lagi keluarga yang sangat kaya. Siapa keluarga ini? Kalian tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel gua dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Oke, sebelum ke videonya kita bumper dulu. Boleh percaya atau enggak, seberapa keras kalian bekerja keras, ya, kalian-kalian yang mungkin kaya di luar sana, kemungkinan kalian tidak akan bisa menyamai kekayaan dari keluarga ini. Keluarga ini juga dipercaya mengontrol seluruh perekonomian dunia. Mungkin sampai saat ini beritanya masih gencar ada di mana-mana. Keluarga ini menguasai, mengontrol seluruh perekonomian di dunia ini. Jadi keluarga terkaya ini, kekayaannya telah diwariskan dan diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana mereka ini bukan orang yang baru yang kekayaannya datang secara tiba-tiba. Jadi kekayaannya udah datang dari zaman dulu banget. Kalau kemarin gue ngebahas tentang keluarga Rothschild yang bisa membeli negara Indonesia, di video kali ini gue bakal membahas tentang keluarga kaya yang dapat mengontrol perekonomian dunia. Keluarga yang sangat kaya di Amerika ini memiliki kekayaan pribadi terdiri dari 100 rumah dengan 2.500 pelayan, ribuan barang mewah, dan jutaan dolar yang tersembunyi. Ya, dan keluarga ini memang berasal dari Amerika. Keluarga ini sudah menikmati berbagai kekayaannya secara turun-temurun. Dan mungkin kalian udah sering dengar keluarga ini. Ya, benar. Keluarga Rockefeller. Nah, kalian pernah dengar ya? Mungkin kalau kalian sering nonton film, kalian ngedengar nama bangunan, tuh sering tuh ada namanya Gedung Rockefeller, Rockefeller Building, atau mungkin nama jalan juga kalau nggak salah ya. Sering banget kalian pasti ngedengar namanya Rockefeller. Nah, Rockefeller ini adalah keluarga yang sangat kaya. Tapi kalian pernah bertanya nggak sih, kenapa Rockefeller ini tidak pernah tercatat sebagai orang terkaya di dunia? Jadi kalau kalian cari, gue belum pernah nemu bahwa Rockefeller ini sebagai orang terkaya di dunia, atau ada pemberitaan tentang seberapa besar kekayaan dari keluarga ini. Nah, tapi di video kali ini gue bakal membahas kira-kira betapa besar sih kekayaan dari keluarga Rockefeller ini. Di abad ke-19, minyak bumi merubah kehidupan di Amerika Serikat. Minyak mentah yang telah disuling menjadi minyak tanah atau kerosin, itu adalah sumber yang aman dan murah untuk menerangi di malam hari. Jadi pada zaman itu, untuk menerangi malam hari dibutuhkan yang namanya kerosin atau minyak tanah. Salah satu orang di Amerika sana yang memiliki penyulingan minyak tanah yang murah yaitu John D. Rockefeller. Nanti ke depan gue akan sebut dia sebagai Rockefeller aja ya, biar lebih gampang. Nah, alasan Rockefeller menjadi seorang raja minyak pertama di Amerika Serikat dan orang kaya pertama di dunia karena minyak bumi adalah karena si Rockefeller ini udah dari kecil dia rajin berdagang untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Jadi Rockefeller ini terlahir dari keluarga yang miskin. Ibunya cuma seorang pembantu dan ayahnya itu disebut sebagai orang yang suka menipu, yang melarikan diri meninggalkan keluarganya. Tapi walaupun masih kecil, Rockefeller ini udah pandai berwirausaha. Sebagai contoh, dia pernah ngebeli permen per kilogram gitu, yang dia jual, dipotong kecil-kecil ke teman-temannya. Jadi dia udah punya bakat usaha lah gitu waktu kecil. Nah, ketika kecil dia sudah menyadari bahwa dirinya miskin, dia pun terpaksa harus berhenti sekolah. Nah, pada saat dia bekerja, banyak atasan yang emang menaruh hormat sama si Rockefeller. Karena mereka merasa bahwa si Rockefeller ini punya etika bekerja yang tulus dan pekerja keras gitu. Tapi dia ini kurang puas dengan rutinitas kerja yang membosankan. Jadi mungkin karena dia merasa rutinitas kerja yang gitu-gitu aja, akhirnya dia memutuskan untuk berwirausaha. Di usia ke-27, di umur 27 tahun, Rockefeller melihat ada peluang baru nih yang menjadi tren bisnis di Amerika waktu itu, yaitu menjadi pengebor minyak. Jadi pada saat dia memulai usahanya ini, pas waktu istrinya melahirkan anak yang baru lahir. Rockefeller menyadari kalau misalnya mencari minyak bukanlah hal yang gampang dan membutuhkan banyak biaya. Rockefeller akhirnya menemukan solusi. Karena minyak mentah menjadi sangat sulit pada saat itu untuk dijadikan bahan bakar dan gak efisien, dia menemukan seseorang, si Rockefeller ini menemukan seseorang yang bisa mengubah minyak mentah menjadi minyak tanah, atau zaman itu disebut dengan kerosin, dengan harga yang sangat murah. Waktu awal-awal dia memulai bisnis ini, dia mengalami kendala pada saat pendistribusian si minyaknya.
Jadi dia sulit untuk mengantarkan produk dari satu daerah ke daerah lain. Karena pada zaman itu kan dengan jarak yang antar negara bagian ini cukup jauh, dia kesulitan untuk mengantarkan si produknya. Dan akhirnya pada saat itu, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan raja kereta api di Amerika pada saat itu, yaitu Vanderbilt John D. Ini nama-namanya sama John D juga nih. Yang gue sebutin ke depan Vanderbilt. Nah, Rockefeller meminta beberapa gerbong yang khusus buat dia dirubah sesuai dengan kargo barang. Sebagai tawarannya, ia menjamin kalau 80% gerbong si Vanderbilt ini akan penuh dari kargo milik si Rockefeller. Di depan calon investor, si Rockefeller ini memperkenalkan kemasan dan nama baru dari si kerosin tadi, yaitu disebut Standard Oil. Produk ini akhirnya merajai pasar dan membuat si Rockefeller menjadi satu-satunya orang yang menguasai industri penyulingan pada saat itu. Bahkan, si Rockefeller akhirnya sampai mengembangkan usahanya dengan Tom Scott yang pada saat itu juga raja kereta api pada saat itu. Di mana Tom Scott ini menawarkan, udah deh gua kasih setengah harga supaya produk lu bisa sampai ke daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau sama si Vanderbilt. Pada saat itu, Rockefeller setelah bekerja sama dengan dua raja kereta api tadi, menjadi orang paling kaya di Amerika Serikat karena ia pada saat itu juga membuat banyak pesaing yang berbisnis yang sama di penyulingan minyak gitu, akhirnya bangkrut karena nggak mampu bersaing dengan si Rockefeller. Apalagi si Rockefeller ini menjual Standard Oil dengan harga yang sangat murah pada saat itu. Rockefeller pun memonopoli industri perminyakan karena pada saat itu si pemilik sumur minyak yang lain nggak bisa menjual minyak buminya ke Rockefeller dengan harga yang ditentukan oleh Standard Oil. Jadi pemilik sumur lain itu nggak bisa menjual karena si Standard Oil aja terlalu murah. Jadi kayak ibarat untung aja, kalau dia jual murah aja udah nggak bisa ada untung gitu ya. Si penjual lainnya akhirnya mau nggak mau mereka bangkrut dan harus menjual sumur minyaknya ke Standard Oil. Jadi Standard Oil benar-benar memonopoli si industri perminyakan ini. Nah, si Vanderbilt sama Tom Scott, si rekan partner si Rockefeller ini menyadari kalau misalnya, wah berbahaya nih. Karena industri perminyakan ini udah mulai dikuasai sama Rockefeller. Sehingga mereka memutuskan untuk mulai bekerja sama. Jadi mau nikung si Rockefeller ceritanya. Mereka menetapkan harga kargo baru untuk Standard Oil dengan harga ini supaya harga produk kerosin Standard Oil ini jadi meningkat. Nah, tapi si Rockefeller ini cerdik. Karena dia tahu dia udah mulai ditikung, akhirnya dia membalikan keadaan dengan menyulitkan proses kerjasama mereka. Akhirnya Rockefeller memutuskan untuk melawan si dua partner kerjanya. Rockefeller menciptakan aliran baru di mana si minyak bumi ini nggak perlu lagi dia anterin melalui kargo dua partner tadi. Jadi dia membuat atau memodifikasi pipa-pipa untuk menyalurkan dari tempat pabrik penyulingan ke pabrik lain. Jadi si Rockefeller ini menciptakan pipa-pipa penyulingan, disambungin tuh satu sama lain dari satu daerah, satu pabrik ke pabrik lain, supaya dia udah nggak butuh lagi kan kargo dari si dua partnernya tadi. Karena dia udah tahu nih, kayaknya si partner ini bakal nipu dia. Karena si para pekerja Rockefeller ini juga bekerja sangat keras, mungkin perintah dari si Rockefeller itu sendiri, akhirnya mereka berhasil membangun jaringan pipa Standard Oil ke seluruh Amerika. Mereka sampai menghancurkan beberapa bukit agar pipa-pipanya dapat melewati beberapa negara bagian. Sehingga waktu pekerjaan ini selesai, si Standard Oil telah membangun jaringan pipa sepanjang 6.400 km yang menghubungkan seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Nah, kebayang nggak? Hancur udah si partnernya ini. Nah, karena ini udah terbangun, akhirnya si industri kereta tadi mengalami krisis karena otomatis berkurang kargo dari si Standard Oil, sehingga si perusahaan Vanderbilt sama Tom Scott merugi dan bangkrut. Nah, untuk sekian kalinya Amerika pada saat itu mengalami krisis ekonomi dan menciptakan kemiskinan di mana-mana. Bursa saham pada saat itu rontok dan hancur, di mana mulai ada jurang antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Pada saat kejadian itulah dimulai di mana Amerika mulai mengalami yang namanya pengangguran. Di situ mulai banyak orang-orang yang menganggur gitu. Pada saat itu, pekerja yang masih tersisa itu harus bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang dan upah yang sangat minim. Banyak demo buruh menjadi kerusuhan di Pittsburgh pada saat itu sehingga membuat stasiun kereta api milik Tom Scott terbakar dan memaksa perusahaan tersebut untuk bangkrut. Nah, kekalahan ini pada saat itu sangat fatal sehingga membuat si Tom Scott ini depresi dan nggak mampu bangkit lagi. Nah, yang paling mengagumkan ternyata setelah ditelisik gitu ya dari data yang gue cari, bisnis Rockefeller ini bukan satu-satunya yang paling besar. Jadi minyak ini bukan
satu-satunya bisnis yang dimiliki sama Rockefeller. Di mana ternyata keluarga ini mulai dikenal, mulai dihormati, mendapat penghormatan gitu ya pada saat mereka menjalankan bisnis perbankan, yaitu perbankan internasional. Beberapa banknya adalah First National City Bank sama Chase Manhattan Bank. Chase Manhattan ini adalah lembaga perbankan terbesar di Amerika pada saat itu, terbesar ketiga di dunia. Walaupun dia terbesar ketiga di dunia, tapi diakui bahwa si bank ini hampir sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya ekonomi pada saat itu. Saking besarnya pada saat itu kekayaan dan kekuasaan dari keluarga Rockefeller, ada penulis buku yang judulnya Rockefeller's Files, judul bukunya, pernah mengeluarkan pernyataan bahwa keluarga Rockefeller ini dapat menyebabkan krisis moneter hanya dalam waktu 1 malam. Saking begitu kuatnya kekayaan si Rockefeller ini dan mengendalikan seluruh ekonomi, katanya disebutkan bahwa si Rockefeller ini mampu menciptakan krisis moneter hanya dalam waktu 1 malam. Setiap kali ada badai moneter internasional, ada beberapa ratus juta dolar yang masuk kantong ke bank Eropa. Nah, saat badai tersebut berhenti, orang-orang yang tahu tentang sejak awal, ini biasanya dengan gampang mendapatkan banyak uang. Jadi sebenarnya kayak krisis moneter, sebenarnya orang-orang kaya ini udah tahu nih bakal ada krisis moneter. Nah, justru ketika itu terjadi, yang makin kaya, karena dia udah tahu caranya, akhirnya lebih gampang untuk mendapatkan uang pada saat itu. Sehingga semakin mudah untuk diketahui kok bisa sih Rockefeller ini dapat banyak uang. Ternyata mungkin karena dia mengendalikan perbankan juga. Jadi kalau ada krisis moneter, ya si Rockefeller lah yang langsung tahu gimana caranya untuk menyimpan uang mungkin dan meningkatkan si uangnya. Sehingga itulah yang menyebabkan kekayaannya makin besar gitu. Karena ketika krisis ekonomi terjadi, si Rockefeller justru malah semakin diuntungkan dengan keadaan ini. Bukan hanya perbankan aja yang dikuasai oleh Rockefeller juga, ternyata keluarga Rockefeller ini punya perusahaan asuransi. Di mana perusahaan asuransi sendiri yang kita tahu, perusahaan asuransi jiwa ya, ini memainkan peran penting dalam pembiayaan karena menjadi pemberi utama kredit jangka panjang. Bank-bank dari Rockefeller ini berhubungan erat dengan dewan direksi, seperti perusahaan jiwa asuransi terbesar, yaitu ada Metropolitan Life, ada Equitable Life, dan New York Life. Menurut Profesor Knowles, dia mengatakan bahwa bank-bank yang dikendalikan oleh Rockefeller memiliki sekitar 25% dari semua aset yang dimiliki oleh 50 bank umum terbesar di Amerika Serikat dan 30% dari semua aset yang dimiliki oleh 50 perusahaan asuransi jiwa terbesar. Nah, jadi coba kalian bayangin, kalau kalian menghitung kekayaan keluarga Rockefeller ini gue sebutin ya, kira-kira nih, kalau diringkas, itu ada 37 dari 100 perusahaan Amerika, ini 37-nya milik dari Rockefeller, 9 dari 20 perusahaan transportasi terbesar, dan 3 dari 4 perusahaan asuransi terbesar. Hampir sebagian itu dimiliki oleh Rockefeller. Belum ditambah sama perusahaan-perusahaan kecil, dia ada di bidang produksi, distribusi, penjualan eceran, pinjaman, atau bahkan investasi. Coba bayangin, ini semuanya hampir rata-rata dikendalikan sama Rockefeller. Jadi seperti yang kita lihat, memang Rockefeller ini ya mungkin greedy, ya namanya pengen dapat uang lebih banyak. Mereka pengen lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan. Di mana keluarga tersebut menggunakan kekayaan pribadi untuk udah memonopoli perusahaan, kekayaan, apapun you name it lah. Semua dikuasai hampir sebagian besar oleh Rockefeller. Nah, jadi kalian bisa bayangin kira-kira kenapa mungkin Rockefeller adalah nama yang cukup diperhitungkan. Dan ya kalau kalian sering dengar namanya, gue yakin sih mungkin sebagian dari kalian pernah ngedengar nama dia. Ada nama bangunan sering gue dengar, gedung Rockefeller, ada tempat seminar Rockefeller, banyak lah. Dari cerita tadi sih mungkin yang bisa gue simpulin juga adalah Rockefeller ini kan berangkat dari keluarga miskin. Dan terbukti dia bisa mencapai itu semua, menjadi orang yang luar biasa kaya. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya buat kita-kita yang... Nah, paling itu aja kisah dari si Rockefeller ini. Buat kalian yang punya cerita tambahan tentang Rockefeller, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian punya cerita lain yang mau gue bahas, kekayaan siapa, mungkin kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Paling segitu aja videonya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga video ini. Dan kalau misalnya bermanfaat, kalian share juga video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.